Masih di Beda bersama Desi Aswan dan Aso pakai Rahman. masih semangat nih di part kedua. Iya. Luar biasa. Kak, ngomong-ngomong soal sosial media, seorang Azhar Rahman, kalau dipantau dari sosial media pasti tidak terlepas dong dengan Instagram, YouTube, dan kawan-kawannya. Yes. Followers Instagram sekarang berapa? Masih dikit. Dikitnya Dikit benar, banget. tapi udah ada kakak. Iya. Kalau hitungan selebgram masih dikit banget. 10,4K. Jadi istilahnya begini, Kak Azhar ini sudah merambah kemana-mana nih. Bisa dibilang selebgram iya, atau mau disebut selebgram ya? Ini sering banget banyak yang salah kaprah ya. Aku tuh sering banget dapat DM sama orang-orang tuh kayak minta di PM segala macam. Aku selalu bilang, please don't judge me like selebgram atau influencer, karena buat aku tuh aku nggak di ranah itu, karena apa ya, lebih senang dianggap sebagai entertainer aja, karena yang suka nge-DM dan berharap tuh terlalu tinggi ekspektasinya. Makanya saya bilang banyak sekali juga orang sekarang ya menilai, ngejudge orang dari sosial media. Betul. Bayangkan dengan postingan durasi 15 detik menjudge orang seperti ini, seperti itu. Saya bilang no, saya orang Makassar bilang enggak, jalan aja, dia bilang selebgram, enggak penting, karena menurutku terus kalau kau jadi selebgram kenapa Mi? Menurutku enggak, bukan orang yang mau disembah dan mau dianggap sebagai selebgram atau influencer, no. Jadi seperti nothing special lah Nothing intinya special. dengan followers itu. Tapi kalau memaknai followers yang jumlahnya istilahnya sudah puluhan ribu, kalau dari Kak Azhar sendiri seperti apa? Saya sebenarnya mau banyak atau dikit itu nggak ada masalah sih, karena saya tuh prinsipnya simple. If you like it, support. If you don't like it, skip. Gitu aja sih. Karena ini juga menjadi pelajaran buat kita ya. Sebenarnya banyak orang yang menilai sosial media itu dari kuantiti atau dari kualitas. Yap. Kalau kuantiti kan terlihat dari berapa jumlah likes-nya, berapa jumlah followers-nya. Tapi apa dulu nih yang menjadi background-nya dia? Sedangkan kita yang mungkin notabene orang yang kerja dan jelas dengan jumlah mungkin masih kategorinya jumlah followersnya masih kurang, akan kalah dengan jumlah likes-nya yang banyak. Saya mikir oke, sekarang orang ngelihat dari kualitas atau dari kuantiti, itu yang harus dilihat dulu. Melihat followers yang sudah banyak, istilahnya ya puluhan ribu itu banyak kalau menurut saya ya. Saya kan baru 2.000. Tolong di follow juga. Ya kakak ya, kakak bantu share ya kak. Penjual banget ya guys. Oke Kak, melihat followers yang sebanyak itu, ada beban tersendiri nggak buat Azhar Rahman? Istilahnya Enggak sih. hati-hati untuk memposting atau seperti apa? Enggak sih, enggak. Saya malah ngelihat dengan jumlah followers yang banyak itu jadi apa ya? Jadi hal yang menurutku biasa aja karena Slow ya, iya, karena apa ya? Bukan followers yang membuat saya apa ya? Kayak bukan followers yang batu loncatan atau tujuan utama saya sebenarnya, tapi karya. Ya makanya saya bilang walaupun cuma sedikit yang mensupport saya, itu mau saja yang ada. Tidak mau kok saya ribet. Tapi tetap memanfaatkan followers itu sendiri. Misalkan mungkin ada yang minta untuk dipromoi barangnya. Iya, kalau atau itu dengan channel-channel YouTube-nya Kak Azhar juga. Kalau itu beda lagi. Salah satu alasan saya kenapa buat konten di YouTube adalah mensupport beberapa kayak UKM yang ada sekarang kan butuh di support juga. Nah, maksudnya kita membantu di situ sih, meng-up untuk produk mereka, terus juga memberikan satu kayak wadah untuk anak-anak muda berkarya dengan konten yang sesuai dengan passion mereka sih. Jadi kalau bisa melihat dari istilahnya khususnya untuk Instagram sendiri ada poin positif dan negatifnya juga. Iya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, ini harus diluruskan dulu. Banyak orang yang menggunakan sosial media khususnya Instagram itu kayak sangat mengatur feed-nya. Ya, Nah, kalau saya memang menggunakan sosial media itu khususnya Instagram sebagai CV saya. Jadi ketika ada klien minta CV-nya gimana, langsung aja masuk ke Instagram saya. Jadi kayak ngelihat oh, Azhar Rahman bukan cuma nyanyi, bukan cuma MC, tapi situ udah lengkap banget semuanya. Jadi CV sekarang itu bukan cuma portofolio Ya. saja yang menampilkan ini. Karena kalau mau dicantumin di portofolio
pernah nge-MC di mana aja tuh kayak Banyak banget ya. Udah. Kayak gitu ya. Udah sekecil. Oh iya, by the way ini kruris dari part 1 belum disentuh kan. tenang. Ini kalau nggak dimakan bungkus. Boleh dibawa pulang. Boleh lah kita coba-coba. boleh, gitu ya, Kak, boleh. gorengannya. Lebih enak ngobrol sambil nyam-nyam. nyam-nyam. Oke Kak, kalau dari Kakak sendiri selain Instagram, YouTube juga iya kan? YouTube ya. Channel tersendiri atau ada channel-channel bersama Ya yang karena lain? karena lagi COVID sekarang banyak buat konten di akun pribadi juga. Kemudian lagi benerin konten WTS. Cuman di konten pribadi tuh banyak apa ya kayak ngisi tentang kehidupan saya di segi dunia musik, buat cover-cover lagu, terus buat konten-konten rumahan aja sih kayak mengisi kekosongan. Tapi tetap produktif lah Ya. ya. Oh ya, Kak, pernah tidak dapat hujatan dari netizen? Kan netizen Indonesia sekarang ya pedes-pedes Maha juga benar tuh. maha benar. Kalau dibilang pedes mulut kita nggak dengar tuh omongannya kan, ya pedes jarinya kayak ya. Bener. Pernah dapat ya? Jadi buat kamu netizen yang lagi nonton, ya, saya pribadi tidak pernah membenarkan semua masalah yang datangnya dari sebuah postingan di sosial media. Karena kalau ada postingan tertentu kita komen, terus kita baca dengan intonasi kita pasti akan marah kan, mungkin dengan opini atau intonasi sendiri-sendiri. Nah, makanya saya bilang kalau menjadi netizen harusnya punya mind yang luas, tidak sempit. Dan netizen itu apa Maha benar. maha benar. Jadi kayak tidak kau tidak kenal Kak, tapi kayak berasa kenal Kak selama 10 tahun. Udah lama banget gitu. Saya kalau ngeliat postingan satu di sebuah akun, saya posting terus mereka pikir, "Wah, kamu mendukung ya gini segala macam." Bacalah dengan cermat. Bukan artian mendukung atau mengajak mengandung sara, tapi tolong dicermati. Dan banyak banget yang suka DM saya, apa sih lu segala macam, berpikir emang kau kenal saya? Kalau berani jangan pakai fake akun. Tapi kita selalu menanggapi hal-hal itu atau seperti apa? Saya selalu kalau saya sih apapun masalahnya selalu berpikir positif ya. Apapun itu. Makanya banyak teman-temanku berpikir begini, kok tuh orangnya bego ya, kalau suka jahatin kok tapi tetap kok baiki, tetap kok maafkan. Karena menurutku balas dendam sama orang atau pelihara atau memendam rasa sakit hati itu nggak ada gunanya, nggak jadi uang. Makanya saya bilang selalu memberikan rasa positif dan itu akan lebih bagus. Dan malah kalau kita sendiri yang menanggapi hal itu bikin nyako sendiri atau sesak di hati kan? Iya, capek sendiri. Makanya jadilah netizen yang baik dan juga budiman.